He had some unbelievable things going, but he was really about foreign nations not hurting our country. He was about Iran not having a nuclear weapon. He felt so strongly. Look, if that ever happened, if they ever did, they use it. They'd wipe out Israel immediately. They'd wipe out the Middle East. And you don't think they'd be coming here? You'd say, which city is next? We're not going to let that happen. We have them. Those B-2 bombers a year ago, they ended that hope. A lot of people are asking me, what do you do? And would you do me a favor? Would you ever read The Snake? Do you remember The Snake, anybody? Would anybody like to hear The Snake? It's Friday. We have plenty of time. I have all this time. Do you want to hear The Snake? Gotta read. Look, it's a Friday night. We have plenty of time, right? What the hell do I have to do? Go back, bomb Iran a little bit more? What the hell? Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini diklaim menghancurkan drone dan helikopter militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan itu memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Iran mengklaim serangan mereka ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait bagian dari gelombang ke-27 operasi Thunderbolt. Iran juga menyatakan drone kamikaze mereka telah berhasil menghantam markas jet tempur, satelit komunikasi, serta depot peralatan militer Amerika Serikat di pangkalan udara Ahmed Al-Jaber. Pangkalan udara milik militer Kuwait tersebut juga digunakan Amerika Serikat untuk menampung aset militer mereka. Ke-27 Operasi Thunderbolt. IRGC juga menyatakan drone kamikaze mereka telah berhasil menghantam markas jet tempur, satelit komunikasi serta depot peralatan militer Amerika Serikat di pangkalan udara Ahmed Al-Jaber. Pangkalan udara milik militer Kuwait tersebut juga digunakan Amerika Serikat untuk menampung aset militer mereka. Ya, sebelumnya serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terpaksa masuk truk catering bandara untuk berganti pesawat secara diam-diam. Media Amerika Serikat melaporkan operasi pengelabuan ini dilakukan karena Trump mendapatkan ancaman serangan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan dipindahkan secara diam-diam dari Air Force One ke pesawat militer AS yang lebih kecil menggunakan truk catering bandara. Penerbangan rahasia Trump usai menghadiri KTT NATO di Ankara, Turki pada Juli lalu pun langsung menjadi sorotan. Presiden Trump pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa ia diam-diam dipindahkan ke pesawat militer lain setelah tim keamanannya memperingatkan adanya ancaman. Ia juga mengatakan bahwa setiap presiden yang berpengaruh pasti menghadapi banyak ancaman.
Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threatened. And I think that I'm maybe the most consequential president. Media AS Washington Post melaporkan operasi pengelabuan tersebut dipicu adanya ancaman Iran terhadap keselamatan Trump. Operasi ini dilakukan sehari usai AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran menyusul gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Air Force One yang membawa jurnalis dan staf Gedung Putih melanjutkan perjalanan menuju Inggris, sementara Trump melakukan perjalanan secara terpisah. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Cikal Multazam. Sebuah kilang minyak di Libya terbakar akibat serangan drone. Kebakaran ini berpotensi memperburuk kelangkaan bahan bakar minyak di negara anggota OPEC. Serangan drone terhadap kilang minyak di Libya menghancurkan sebuah tangki penyimpanan. Tangki ini berisi 4,5 juta liter minyak. Otoritas setempat berusaha memadamkan api dan mendinginkan tangki lain agar tidak ikut terbakar. Dalam 3 hari terakhir, 4 serangan terjadi di kota Zawiya. Investigasi masih berlangsung dan belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan drone ini. Televisi Iran pamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang disimpan di gudang rahasia. Namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Rekaman memperlihatkan sebuah drone, sejumlah pesawat, dan berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi rekaman yang ditayangkan televisi Iran ini. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan ini memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, pemirsa, Iran melancarkan serangan ke pangkalan udara dan pusat komando Amerika Serikat di Yordania. Serangan ini dilakukan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Garda Revolusi Iran merilis video detik-detik saat rudal balistik diluncurkan ke Yordania. Mereka menargetkan pangkalan udara, Angkatan Darat Amerika Serikat dan markas komando pusat di Yordania dengan beberapa rudal balistik. Iran mengklaim serangan sebagai tanggapan atas tindakan agresif Amerika Serikat terhadap anak-anak. Hal ini dituliskan dalam rudal yang diluncurkan ke target-target mereka. Sementara itu, militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 5 rudal balistik yang diluncurkan Iran. Iran melibatkan 3 rudal canggih saat serang pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Rudal canggih yang digunakan diantaranya rudal Emad dan Khaybar Sekhan. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini melibatkan rudal Emad, Khaybar Sekhan, Zulfaqar, dan Fattah. Selain itu, serangan ini juga dilakukan bersama dengan drone Shahed dalam gelombang ke-26. Konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk.